Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Di sini kita sharing ya. Jadi bukan bermaksud saya menggurui. Jadi kita hanya sharing. Semoga apa yang kita ketahui atau apa yang kita sudah tahu itu semakin bertambah, semakin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya akan sharing tentang kitab yang bernama Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Imam Salim bin Sumair Al-Hadrami dengan syarah kitabnya yaitu Kasyifatus Sajah yang dikarang oleh Imam Abi Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Semoga mereka berdua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita yang akan mengkajinya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa ila hadrati Imam Salim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai saya untuk mengkaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat umum di dunia untuk seluruh makhluk, Ar-Rahimi yang memberikan nikmat khusus di akhirat untuk umat Islam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Kimusonib atau Imam Salim bin Sumair Al-Hadrami memulai pembahasannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan tanpa alasan. Di sini dijelaskan bahwa Abtadiul musannif kitabahu bil basmalati tidaan bil kitabil aziz fi ibtidaihi biha fil lauhil mahfuz au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Nah, jadi di sini musannif mengawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim untuk karangan kitabnya itu karena mengikuti kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini kita tahu bahwa Al-Qur'an itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim lalu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Nah, bukannya Al-Qur'an itu awalnya adalah yang diturunkan surah Al-Alaq. Benar, yang diturunkan adalah surah Al-Alaq. Tetapi Allah ketika menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz itu sebenarnya sudah tersusun dari Bismillahirrahmanirrahim lalu Al-Fatihah dan seterusnya sama seperti yang ada sekarang ini. Nah, jadi ketika Allah menurunkan kitab Al-Quran ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz lalu turun ke langit dunia dan Malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Nah, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keadaan pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah tersusun dari Lauhil Mahfuz itu dari Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, lalu terakhir adalah surah An-Nas. Nah, di sini Nabi Muhammad pun
memberitahukan kepada sahabat bahwa seperti inilah penyusunan Al-Quran. Dan Kimusoni pun mengawali kajian kitabnya ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, dikarenakan juga ada suatu riwayat yang mengatakan idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini maksudnya adalah apabila kamu menulis suatu karya atau suatu tulisan, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah awal yang harus ditulis. Dan juga di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajzam. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu akan cacat. Jadi seperti makhluk yang cacat, bahwa kalau misal kita melakukan sesuatu yang sekiranya itu penting atau sekiranya itu bermanfaat, kita tidak mengawalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu bagaikan makhluk yang cacat. Atau kita bisa memperumpamakan itu berarti sesuatu tersebut atau misalnya hal tersebut itu kurang keberkahannya atau bahkan malah hilang keberkahannya. Maka dari itu Kimusoni pun mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, bermula segala puji ay atsana'u bil kalami 'alal jamil ikhtiyar. Alhamdu, segala puji lillahi itu tetap milik Allah. Alhamdu. Nah, di sini alhamdu tuh bermakna pujian yang mengagungkan. Jadi kita tahu bahwa keagungan dan kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, yang mengatur semua alam. Wabihi, dan hanya kepada Allah, aila bi ghairihi, tidak kepada selainnya, nasta'inu, meminta pertolongan kita, tatlubul ma'unah, meminta pertolongan. Fataqdimul jar wal majrur, di sini dijelaskan maka didahulukan jar majrurnya li ifadatil ikhtisos, untuk menunjukkan makna ikhtisos atau kekhususan. Nah, di sini kita tahu biasanya kalau sebuah kalimat didahulukan apa yang disebutnya dulu, nah baru apa yang dilakukan, biasanya itu menunjukkan makna kekhususan dan hanya kepada Allah. Nah, di sini dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi Allahnya dulu yang disebut, baru kita meminta pertolongan. Berarti kita tahu bahwa hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada apa? Ala umurid dunya wad dini, atas perkara-perkara dunia, waddin, dan perkara agama. Yutlaqud-din lugatan ala mana. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa perkara-perkara agama katsirah, di sini banyak, minha, sebagian dari perkara agama, ta'a wal ibadah wal jaza wal hisab, yaitu ketaatan, ibadah, pembalasan, dan hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu, dan semoga memberikan rahmat siapa? Allahu Allah, wassalama, dan semoga memberikan keselamatan ala Sayyidina Muhammadin, kepada baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat di sini kita tahu bahwa sholat, kalau Allah yang mengatakan bahwa di situ adalah Allah memberikan rahmat. Nah, tapi kalau misalnya kita yang bersolawat kepada Nabi, maka itu adalah bentuknya doa. Jadi kalau misalnya kita bersolawat kepada Nabi, jangan kita menganggap bahwa wah, Nabi tambah mulia nih dengan kita sebab solawat. Enggak.
Justru di sini juga dijelaskan wassalama zadahullah tahiyatan uzma balagati daraja al-quswa. Jadi di sini Allah itu sudah meninggikan derajatnya Nabi Muhammad itu sampai ke tingkatan paling tinggi, bahkan tak terbatas. Jadi sekalipun kita nggak sholawat sama Nabi Muhammad pun itu nggak mempengaruhi keagungan Nabi Muhammad. Justru malah kita yang harusnya membutuhkan syafaatnya Nabi Muhammad dengan sebab kita bersholawat. Nah, di sini dijelaskan bahwa ala sayyidina Muhammadin, dan dijelaskan juga Nabi Muhammad dinamai Nabi Muhammad, yaitu wal musamma lahu bidzalika jadduhu Abdul Muthalib. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diberi nama oleh siapa? Diberi nama oleh jadduhu Abdul Muthalib, yaitu kakeknya, yaitu Abdul Muthalib fi sabi'in wiladati limauti abihi qablaha faqila lahu lam sumiathu Muhammadan. Nah, di sini dikatakan bahwa kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib memberi nama Muhammad pada ketika hari ke-7 kelahirannya Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad. Dan ada yang nanya, walaysa min asma'i abaika walakamuka. Nah, bukankah nama Muhammad itu bukan dari keturunan dan bukan dari golongan kaum Quraisy? Nah, dijawab oleh Sayyidina Abdul Muthalib, faqala rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ard. Nah, aku mengharapkan agar cucuku ini dipuji atau diagungkan di langit dan di bumi. Waqad haqqaqa, dan nyata telah mengabulkan siapa Allah rajahu akan doanya atau pengharapannya Abdul Muthalib. Wakilan musamma lahu bidzalika ummuhu, dan juga dikatakan yang memberi nama Muhammad adalah ummuhu, ibunya Nabi Muhammad, yakni Sayyidatina Siti Aminah radhiyallahu anha. Ataha malakun faqala laha hamilti bi sayyidil bashar fasammihi Muhammadan. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika ibunda Nabi Muhammad sedang mengandung, datanglah seorang malaikat lalu mengatakan bahwa kamu telah mengandung Sayyidil Bashar, atau pemimpin. Bashar itu bisa kita artikan makhluk-makhluk hidup, bashar atau makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, kamu telah mengandung Sayyidul Bashar, maka namailah dengan nama Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina. Nah, di sini khatimin atau khatamin nabiyina. Kenapa bisa dua? Di sini dijelaskan bi fathita'i wa kasriha, dengan fathahnya ta wa kasriha dan kasrohnya ta. Jadi bisa dibaca dua, khatamin khatimin, wal kasru asyurun, dan kasro lebih masyur atau lebih dikenal. Khatimin nabiyyin, penutup para nabi. Nah, di sini juga dijelaskan fala nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku bahwa setelah Nabi Muhammad ini ada nabi, wah itu nabi palsu pokoknya. Wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa kepada keluarganya? Semoga rahmat dan keselamatan itu juga tercurah limpahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nah, wa alihi di sini wahum jami'u ummatil ijabah. Nah, jadi di sini adalah seluruh umatnya juga. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW ajma'in, halnya semuanya.
dan semoga tercurah limpahkan juga kepada kita sebagai kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali karena kekuatan Allah, illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah, al-ali, yang maha tinggi, al-alim, yang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Kimusonib membaca bismillah, alhamdulillah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kimusonib memulai pembahasannya dengan beberapa fasal di dalam kitab ini. Yang pertama, faslun, ay haza faslun. Bermula ini itu adalah sebuah fasal. Arkanul Islami, bermula rukun-rukun Islam. Arkanul Islami, bermula rukun Islam. Khamsatun, itu ada 5. Khamsatun, itu ada 5. Awwaluha, yang pertama adalah syahadatun, ay tayaqqanu, yaitu syahadah atau meyakini, an la ilaha, yaitu tidak ada Tuhan, ay la ma'bud bihaqqin maujud, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, illallah, kecuali Allah, wa huwa muttasifun bikulli kamalin. Jadi Allah itu adalah semua yang tersifati dengan sifat sempurna. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, wa iqamus salat, dan yang kedua adalah iqamus salat, mendirikan salat. Wa hiya afdalul ibadatil badaniyah zahirah. Nah, di sini dijelaskan bahwa salat itu adalah paling afdolnya ibadah yang bersifat badaniyah secara zahirah. Wa badaha shaum, summal hajj, summal zakah. Nah, dan juga ada namanya ibadah badaniyah selain sholat yang bersifat badaniyah zahirah, itu adalah saum, haji, dan zakat. Fa farduha afdalul faraid wa nafluha afdalul nawafil, dan fardunya sholat itu adalah fardu dari segala yang fardu, dan sunnahnya adalah sunnahan daripada yang sunnah lainnya, maksudnya ibadah-ibadah zahirah yang lain tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha, dan yang ketiganya ita'uz zakati, yaitu memberikan zakat atau menunaikan zakat. Ai ita'uha liman wajada minal mustahiqin, jadi memberikan zakat kepada mustahiknya. Nah, nanti di dalam kitab Safinatun Najah akan dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi di sini baru hanya pengantarnya aja. Nah, nanti tadi poin-poin wa iqamis shalah, nah nanti juga akan dijelaskan sholat itu apa aja sih syarat-syaratnya, ketentuannya gimana, pelaksananya seperti apa, nanti ada di dalam kitab Safinatun Najah. Wa itau zakat, dan memberikan zakat. Nah, dan juga zakat pun ada nanti pembahasannya tersendiri. Jadi ini hanya pengantar saja. Wa itau zakat, dan menunaikan zakat atau memberikan zakat kepada orang yang benar-benar membutuhkan, atau kepada mustahik atau memang berhak. Nah, nanti mustahik ada golongan-golongannya lagi, ada mustahik ini nanti ada poin-poinnya. Wa saumu Ramadan, dan yang keempat wa rabi'uha saumu Ramadan wa fardu fi Sya'ban min sunnati saniyah. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan atau diberikan perintah ketika pada bulan Sya'ban minas sanati saniyah, pada tahun ke saniyah, berarti kedua.
minal hijrati, dari hijrah. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa puasa itu diwajibkan atau diperintahkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasamu Ramadan, dan yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan, wa hijjul bait, dan wa khamisuha, dan yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah, ay qasdul lil hajj wa awil umrah. Man, kepada orang istato'a, yang mampu, siapa? Siman ilaihi, kepada siman sabilan, apanya? Jalannya. Jadi kepada orang yang mampu di perjalanannya. Jadi kalau sekiranya memang kita masih belum mampu, maka nggak apa-apa. Jadi ibadah haji itu hanya atau boleh kalau misalnya kita sudah mampu. Misalnya kita mampu cuma untuk pergi aja, tapi ketika pas balik-balik kita sengsara lagi, misalnya, itu jangan dulu. Jadi pergi haji itu memang kalau kita itu sudah benar-benar mampu ketika kita pergi, ketika kembali itu kita benar-benar mampu. Jangan sampai kalau kita memaksakan untuk pergi haji, tahu-tahu yang keluarga yang tinggalkan itu malah terlantar atau sengsara, itu justru malah lebih ditahan dulu. Jadi benar-benar ketika memang sudah mampu. Jadi mampu di sini bukan hanya mampu sekedar kita fisik, sekedar kita materi, tapi mampu semua-muanya. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin.